Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pohon ara adalah salah satu jenis pohon di negeri Israel yang daunnya gugur pada musim rontok. Selama musim dingin, pohon ara tampak telanjang dan seolah-olah mati. Tetapi pada awal musim semi terjadi mukjizat alam. Pohon yang tadinya mati mulai hidup kembali. Daun-daun muda yang kecil berwarna hijau muda tumbuh bersemi, indah sekali. Inilah tanda pasti mendekatnya musim panas yang dinantikan banyak orang. Pohon ara yang digunakan Yesus dalam kisah Lukas 21 ayat 29-33 pasti bersifat simbolik. Yesus tentu sama sekali tidak bicara tentang pohon. Pohon ara itu adalah sebuah alegori untuk melukiskan tentang kerajaan Allah. Ini pokok utama dan sentral dari seluruh pemberitaan dan ajaran Yesus. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, katanya, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksud perkataan ini? Dalam konteks Injil Lukas, sebelum berkisah tentang perumpamaan pohon ara ini, Yesus bicara tentang pengepungan dan kehancuran Yerusalem. Selanjutnya, Dia bicara tentang kedatangan Anak Manusia, bahwa kedatangannya itu akan didahului tanda-tanda deru dan gelora laut. Dengan ini ditunjukkan bahwa sebelum kedatangan Anak Manusia dan berdiri kokohnya kerajaan Allah, akan ada penghancuran dan kehancuran. Apa saja akan hancur atau musnah. Namun,
itu bukan berarti kesudahan atau akhir dari segalanya. Sebab setelah kehancuran itu, mulailah suatu era yang sama sekali baru. Selain itu, ada satu hal penting yang paling hebat dan agung, diandalkan dan dikagumi, memang akan hancur dan berlalu. Namun, ada yang tidak akan pernah hancur. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, perkataannya tidak akan berlalu. Pesan inilah yang dipertegas dengan cerita alegoris tentang pohon ara, seolah-olah mati, tetapi bertunas lagi dan hidup kembali. Makna terdalam yang bisa kita petik sungguh aktual. Katakanlah, saat ini barangkali adalah sangat sulit. Tidak gampang jadi orang jujur dan tulus. Kita alami pengepungan dan seakan penghancuran, penganiayaan oleh karena iman kita. Tapi saat sulit ini pada waktunya akan berlalu dan datang bersemi saat kemuliaan. Asalkan kita tetap teguh bertahan sebagai orang beriman. Asalkan kita tetap mengandalkan perkataannya, sabdanya, sebagai pedoman dan arah hidup kita. Kita pun harus berpikir intensif. Apa yang bisa diandalkan dalam hidup ini? Semua yang kita bangun dan kemegahan yang kita gapai akan berakhir. Apa yang membuat diri dikagumi atau siapa yang kita kagumi dan andalkan akan berlalu. Lalu, siapakah atau apa yang menjadi andalan dan menyelamatkan kita kelak? Suatu ketika, hal yang paling hebat dan agung pun akan hancur. Pada saat itu, kita harus menghadapi Dia yang pasti akan datang dan bertahta dalam kerajaan Allah. Yesuslah namanya. Dialah Sang Sabda. Maka, apakah Dia adalah andalan kita? Apakah perkataannya kita jadikan pedoman untuk membaca tanda-tanda dan mengingatkan kita akan kedatangannya nanti? Allah yang Maha Baik, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bantulah kami tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi yang fana, tetapi juga yang surgawi dan kekal. Kami mohon berkat-Mu agar kami sungguh yakin dan percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami akan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan
dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.